Venkolau Channel melaporkan dari Karawang, Kamar Dagang dan Industri, Kadin, daerah tengah bersiap menggelar musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, di ST Regis, Jakarta, Sabtu, 14 September 2024. Ya, kita menyikapi dinamika yang terjadi dalam Kadin Indonesia, untuk demi kepentingan Kadin Indonesia yang lebih baik ke depan, kata Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman di lokasi acara. Thomas belum mau berbicara banyak terkait acara yang digelar hari ini. Ia hanya meminta publik mengikuti perkembangan yang terjadi di Munaslup. Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua Pelaksana Munaslup Bayu Priawan Joko Soetono mengatakan, acara Munaslup hari ini sah digelar, karena telah sesuai dengan art organisasi. Ia mengatakan, mayoritas Kadin daerah atau tingkat provinsi sudah hadir di lokasi. Menurut Bayu, setidaknya sudah sekitar 20 Kadin daerah yang akan mengikuti acara Munaslup ini. Sudah sesuai art, dihadiri oleh peserta yang mayoritas dan quorum, lebih dari 20, kata Bayu. Pantauan di lokasi, telah hadir Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya N. Bakri di lokasi acara, selain itu juga nampak Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Bambang Susatyo. Sebagai informasi, sebelumnya Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia menyatakan bahwa upaya menggelar musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, art, Kadin Indonesia. Bisa mau menang sendiri. Ada gerbong yang ikut sama kita. Ya, jangan sampai kita masuk jurang, gerbong kita ikut masuk jurang. Kan gitu. Jadi harus segera menyelesaikan diri. Nah, sejarah hari ini mudah-mudahan Munaslup ini bukan suatu kemunduran, tapi justru kita berharap ini suatu kemajuan. Ya. Kemajuan yang kita rasakan karena dalam beberapa hari ini, beberapa dekade ini, bulan ini pasca Pilpres, rasanya ada persoalan serius yang kita hadapi di Kadin ini. Kenapa kita sebagai mitra pemerintah kok susah dekat sama pemerintah? Nah, problem inilah yang hari ini kita coba pecahkan. Setuju? Karena bagaimanapun juga, sekali lagi, kita adalah mitra pemerintah dan kita harus memberikan kenyamanan kepada pemerintahan yang baru ke depan. Walaupun belum terpilih, walaupun belum kita melaksanakan Munaslup, izinkan saya mengucapkan selamat dulu kepada Mas Anin. Saya titip Mas Anin, Kadin daerah, asosiasi, himpunan, ya, bahwa kepada keluar dari berbagai persoalan hari ini. Saya yakin dan percaya Kadin-Kadin daerah menghadapi berbagai persoalan, apakah itu menghadapi perda-perda yang tumpang tindih maupun peraturan dan perundang-undangan yang juga tumpang tindih. Belum lagi kita menghadapi asosiasi dan himpunan kebijakan import yang memberatkan usaha kita di dalam negeri ini. Ya. Boleh tepuk tangan, nggak apa-apa. Dan saya titip juga Mas Anin harus berjuang pada pemerintahan baru nanti, mumpung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sedang menyusun roadmap 5 tahun ke depan, berikan masukan yang pas, yang pro pengusaha. Pro pengusaha itu artinya pro masyarakat, pro rakyat. Karena di tangan pengusaha itulah banyak rakyat menggantungkan diri, menggantungkan kehidupannya. Tugas Mas Anin cukup berat karena harus mengembalikan kehilangan kelas menengah yang hari ini terus merosot. Kemudian Mas Anin harus mengembalikan pekerja-pekerja yang hari ini di PHK, yang kian hari kian bertambah. Ya. Pasti kita sama-sama tahu juga persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha. Kenapa industri tekstil, industri yang padat karya, sekarang ini menghadapi persoalan berat yaitu gulung tikar, terpaksa mengurangi bahkan mem-PHK karyawan-karyawannya. Mas Anin, jangan sampai 2045 yang kita ingin cita-citakan sebagai Indonesia emas menjadi Indonesia cemas. Ya. Jadi itu yang harus kita jaga bersama.
Yang terakhir, barangkali problem berikutnya adalah bagaimana nanti Mas Anin selain melakukan pendekatan kepada rezim fiskal maupun rezim moneter agar bunga bank bagi pengusaha tidak terlalu tinggi hari ini, juga Mas Anin harus segera nanti tidak hanya melakukan pertemuan, audiens, menghadap kepada presiden, wakil presiden, menteri-menteri, tapi ajak bicaralah para ketua umum partai politik. Ya, kita sebagai pengusaha tidak terlepas daripada berbagai kebijakan yang beliau-beliau putuskan. Partai politik ke depan ini kalau hari 9 tinggal 8. Nah, kalau Pak Anin nanti bisa dekat dengan 8 para ketum politik itu, maka disitulah akan diharapkan lahir berbagai kebijakan yang bagus untuk para pengusaha. Berikan masukan kepada mereka betapa pentingnya kebijakan-kebijakan yang menjadi solusi daripada problem para pengusaha. Nah, tinggal nanti para ketua umum partai ini berdialog dengan pemerintah dan diterjemahkan dalam lahirnya berbagai kebijakan undang-undang di parlemen. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi selamat Mas Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkanlah saya menyapa terlebih dahulu yang kita hormati, kita banggakan, Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo. Selamat datang, kita panggilnya Mas Bamsud. Dan juga tentunya kepada yang kita hormati dan juga kita banggakan, ini Ketua Dewan Pertimbangan Mas Anin Bakri. Dan banyak sekali nih yang merupakan guru kita bersama, yang selalu awet muda, ayahanda Bapak Abdul Latif. Beliau ini panjang umur karena saya dikasih tahu resepnya satu, berenang tiap hari, tiap pagi ya Bang ya, gitu. Dan juga tentunya kepada para senior, anggota Dewan yang terhormat, ada juga Bapak Kamur Samad, dan tentunya Bapak Nurdin Halid, sahabat saya nih Pak Erwin Aksa, dan yang tentunya yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, seluruh Ketua Umum Kadin Provinsi. Saya senang sekali tadi ketemu, karena sudah lama tidak bertemu. Tadi Ketua Umum, kalau saya hitung aja ada 19 Ketua Umum ada di sini, gitu. Tetapi saya disampaikan, alhamdulillah ada 30 ketua dan perwakilannya yang hadir pada hari ini, 30 daerah. Dan tentunya kepada seluruh ketua asosiasi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini dalam acara Munaslup Kadin 2024. Pada saat saya diberitahu oleh Mas Anin kemarin bahwa Munaslup akan dilaksanakan pada hari ini, memang pertanyaan saya itu satu, quorum nggak? Langsung jawab, quorum. Baik secara Kadin Provinsi maupun secara asosiasi. Jadi kalau itu sudah terjadi, ya saya bilang Kadin Indonesia ini itu ada karena apa? Kadin Indonesia itu ada karena Kadin Provinsi, Kabupaten Kota, dan asosiasi. Jadi apabila suara mereka menginginkan suatu perubahan yang lebih baik, Kadin Indonesia hanya memfasilitasi suara, keinginan, dan aspirasi dari seluruh Kadin Provinsi dan juga asosiasi. Justru kalau Kadin Indonesia tidak membawakan aspirasi, mayoritas aspirasi dari Kadin Provinsi maupun asosiasi, justru itu melanggar konstitusi yang ada di Kadin. Dan tentunya sebagai
Saya bisa menyampaikan seperti ini bukan hanya saya sebagai Ketua Badan Kehormatan Kadin, saya pun pernah menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020. Oleh sebab itu, keberadaan kita sini menjadi suatu hal yang sangat penting. Bagaimana peran Kadin ini terus berjalan dengan baik, seperti yang disampaikan dan kita ketahui bersama tadi, Mas Bambang sudah menyampaikan, Kadin ini adalah mitra sejajar pemerintah. Tidak hanya di level pusat, tapi sampai provinsi, kabupaten, kota. Dan selama ini saya lihat peran ini dijalankan sangat baik oleh rekan saya Mas Anin. Kita lihat yang konkretnya saja. Pada saat kesibukan Olimpiade, kebetulan saya ada di sana di Paris, Mas Anin mengadakan bisnis forum atas nama Kadin Indonesia, dan di tengah kesibukannya dihadiri langsung oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Dan itu adalah salah satu cermin bahwa beliau tuh sangat mendukung Kadin Indonesia ke depannya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat tantangan ke depan juga bukan tantangan yang mudah. Apalagi targetnya kita tuh untuk pertumbuhan bukan di 5%, 6%, atau 7%. Beliau menargetkan 8%. Dan 8% ini hanya bisa tercapai kalau kita sebagai Kadin ini bisa memainkan peranannya yang efektif dan efisien dan bisa selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Sehingga hal itu harus kita garisbawahi. Untuk apa? Untuk kepentingan kita bersama. Tidak hanya untuk kepentingan Kadin, kita harus kita ingatkan diri kita sendiri, apa yang kita lakukan di sini bukan hanya untuk kepentingan Kadin, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Karena masukan kita, terutama di dalam segi ekonomi, investasi, kemudian dan yang lainnya, akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kita bertumbuh menjadi negara yang lebih baik, berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi peran Kadin ini sangat penting. Dan saya pun meyakini dinamika yang ada di Kadin itu ujungnya selalu baik. Ujungnya selalu kita bersatu. Jangan dilihat dinamika itu ada sesuatu yang mengerikan, bukan. Dinamika itu dalam kehidupan justru membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi lebih dewasa, dan membuat kita menjadi lebih arif. Tapi belajar dari pengalaman Kadin yang sudah berdiri begitu lama, di zaman saya saja sudah 50 tahun, Kadin ujungnya selalu memahami dan mengerti posisinya bahwa kapan ada masanya kita mesti tampil, ada masanya kita mesti ikut, ada masanya kita mesti turun. Dan itu dibutuhkan suatu kejiwaannya, jiwa yang besar, dan kita tidak usah jauh-jauh. Mas Anin sudah memberi contoh kepada kita 2 tahun yang lalu bagaimana kapan dia mesti tampil, kapan dia mesti turun, untuk apa? Untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan Kadin itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Sebelum sidang kita mulai, saya panggil ke depan anggota steering komite. Ya. Mana? Ya. Ya. Yang pertama Saudara Haji Muhammad Taslim, Bang Uwe, Sulbar, toilet ya. Kemudian yang kedua sebagai anggota. Terima kasih, Venkolog Channel melaporkan.